Visi reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang prinsipnya untuk meningkatkan suatu tata kelola pemerintah yang baik kelas dunia, perlu adanya suatu visi yang komprehensif. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Dr. Adi Suryanto, ketika membuka pelatihan Reform Leader Academy yang berlangsung di kantor PKP 2A Banda Aceh. Menurutnya, tata kelola pemerintahan dengan kualitas membutuhkan pemimpin reformasi yang mampu merencanakan, melakukan, menjamin keberlangsungan inovasi perubahan secara berintegritas yang diindikasikan dan kemampuan berakuntabilitas, kompeten di bidang yang menjunjung tinggi etika profesi serta bersih atau tidak korupsi. Untuk menghasilkan pemimpin reformasi dibutuhkan penyelenggaraan pelatihan reform Leader Academy yang bersifat project based dan result oriented dengan metode action learning yang mengharuskan peserta untuk mengerjakan suatu proyek yang telah ditetapkan. Sementara Kepala PKP 2A Aceh, Faisal Adriansa, melaporkan pelatihan kepemimpinan reformasi birokrasi di Aceh sesuai dengan tema membangun masyarakat tahan bencana. Alasan memilih tema ini karena Indonesia memiliki tingkatan kerawanan bencana alam yang tinggi termasuk di Aceh. Tujuan pendidikan Reform Leader Academy ini untuk membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengembangkan ASN berkarakter kuat, berwawasan, memiliki perspektif global. Peserta Reform Leader Academy ini diikuti 25 peserta dari seluruh Indonesia sesuai dengan jabatan profesinya di bidangnya masing-masing. Menanggapi tentang tema membangun masyarakat tahan bencana yang berkaitan pelatihan tersebut, Wakil Ketua DPR Aceh, Sulaiman Abda, menyambut positif untuk memberikan sharing dan pengalaman dalam menangani bencana di Indonesia dan Aceh khususnya. Apabila ada bencana ini sudah siap, maka oleh sebab ini digodok aja hampir 4 bulan. Ini menjadi nanti transfer ilmu ini digodok lain untuk kabupaten kota. Maka saya sebagai pimpinan DPR sangat mendukung kegiatan ini. Memang walaupun kegiatan ini sifatnya koordinasi dengan pemerintah Aceh, tapi yang paling penting adalah kesiapan dalam menghadapi bencana. Apalagi di Aceh kita rawan menyangkut bencana. Oleh sebab itu kami selaku pimpinan DPR sangat mendukung kegiatan ini. Kalau kegiatan ini kalau bisa kita laksanakan, ini kan hanya 25 orang seluruh Indonesia, hanya berapa orang yang orang kita Aceh. Kami minta kepada Pak Faisal ke depan kita bisa kerjasama pemerintah Aceh dengan lembaga LAN ini untuk kita latih kader-kader tampil apabila suatu bencana kita telah siap untuk melakukan hal itu. Leader Academy ini satu pelatihan para kader pimpinan sebenarnya. Ini sebenarnya sama dengan diklat kepemimpinan, tapi terpilih mereka ini melewat seleksi dulu. Nah, Reform Leader Academy ini merupakan program nasional sebenarnya, dan kita alhamdulillah untuk Aceh terpilih untuk melakukan satu kegiatan, dan tema yang kita usulkan adalah membangun masyarakat tahan bencana. Nah, ternyata ini sangat relevan. Jadi peserta diklat ini juga beragam, ada dari Jogja, ada dari Sumatera Barat, kemudian instansi-instansi yang apabila terjadi bencana mereka bisa sering berkoordinatif ya. Di sini ada kepolisian juga, kemudian ada perhubungan, ada Kementerian PUPR, ada kesehatan. Goal atau akhir daripada diklat ini nanti peserta memang akan melahirkan semacam rumusan rencana aksi, dan ini akan disampaikan nanti secara nasional, dan kita berharap konsep-konsep ini menjadi konsep pemikiran secara nasional nanti bagaimana masyarakat Indonesia yang kita tahu tidak hanya Aceh, masyarakat Indonesia itu rawan dengan wilayah kita rawan dengan bencana, sehingga kita menjadi masyarakat yang resisten gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya mengurangi risiko, tapi kita bahkan seluruh sektor-sektor nanti juga akan masuk bagaimana ketika terjadi bencana ekonomi tidak lumpuh ya, hal-hal lain yang menyangkut dengan infrastruktur juga bisa terus berjalan. Peserta pelatihan Reform Leader Academy sistem belajar 4 bulan dengan sistem pelajaran on-off kampus, lebih banyak kegiatan di lapangan. Untuk membekali peserta tentang kemampuan keunggulan organisasi, terutama pengurangan risiko bencana, peserta akan mengunjungi negara Jepang.
karena Jepang tingkat kebencanaan sangat tinggi seperti di Indonesia. Tim Liputan TVRI melaporkan.